Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai ayat 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai ayat 24. Ajaran tentang misi dalam Injil Matius ada pada bab 10. Bab 11 dan 12 menguraikan misi yang Yesus lakukan dan bagaimana Yesus mewujudkannya. Dua bab itu, 11 dan 12, menyebutkan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Yesus meragukan karya pewartaan Yesus dalam hidup Yesus. Yohanes Pembaptis yang melihat Yesus dengan kacamata masa lalu tidak berhasil memahami Yesus. Orang-orang yang melihat Yesus sebagai pribadi yang tidak menarik pun tidak mampu memahami Yesus. Orang-orang di kota besar di sekitar Danau Galilea yang mendengarkan pengajaran Yesus dan melihat mujizat yang dilakukan Yesus pun tidak mau membuka diri terhadap ajaran Yesus. Saudara dan saudari, para bijaksana, para ahli Taurat yang menghargai sesuatu menurut pemikiran mereka sendiri juga tidak mampu memahami ajaran Yesus. Orang-orang Farisi yang hanya percaya pada hukum Taurat yang selalu mengkritik Yesus akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus melakukan mujizat dalam nama Beelzebul. Saudara dan saudari, mereka menginginkan bukti agar bisa percaya kepada Yesus. Hanya orang-orang sederhana saja yang akhirnya mengerti dan menerima kabar baik dari Yesus. Mereka kemudian mengikuti Yesus dan melihat di dalam diri Yesus adalah hamba yang diwartakan oleh Nabi Yesaya. Saudara dan saudari, inilah gambaran karya misi Yesus dan juga sekaligus peringatan bagi para murid yang berjalan bersama Yesus melalui Galilea. Para murid janganlah mengharapkan pujian atau imbalan karena menjadi pewarta Yesus. Peringatan ini juga tertuju kepada kita saat ini. Ayat 20. Kecaman terhadap kota-kota yang tidak menerima Yesus. Tempat di mana Yesus berkarya selama 3 tahun hanyalah tempat yang kecil. Hanya beberapa kilometer persegi di sepanjang Danau Galilea, di sekitar kota Kapernaum, Betsaida, dan Korazim. Wilayah yang kecil di mana Yesus mengajar, berkhotbah, dan membuat mujizat. Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Yesus hampir tidak pernah keluar dari wilayahnya. Tragisnya, orang-orang di kota itu tidak mau menerima Yesus dan apa yang diwartakannya, dan juga mereka tidak mau bertobat. Mereka hanya berpegang pada tradisi dan adat istiadat secara kaku, dan mereka tidak mau menerima tawaran dari Yesus agar mereka mengubah hidup mereka. Lalu ayat 21-24.
Korazim, Betsaida, dan Kapernaum lebih buruk dari Tirus dan Sidon. Di masa lalu Tirus dan Sidon adalah musuh umat Israel dan sangat memperlakukan umat Israel dengan keji. Karena itu mereka dikutuk oleh para nabi. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa kota Tirus dan Sidon, simbol dari semua kejahatan, akan bertobat jika di sana terjadi mujizat seperti yang terjadi di Korazim dan Betsaida. Kota Sodom, simbol perbuatan dosa, dihancurkan oleh kemarahan Allah. Yesus mengatakan, Sodom tidak akan hancur jika mujizat yang terjadi di Kapernaum terjadi juga pada waktu itu di Sodom. Saudara dan saudari yang terkasih, kasih karunia Allah selalu ada dalam hidup kita. Apakah kita mau menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa